Ya, halo sobat UBD, balik lagi sama gua di podcast UBD. Nah, di kesempatan kali ini gua mau sedikit bahas tentang program makan siang gratis yang lagi hits di era Prabowo Gibran ini. Sebelum kita mulai, gua mau memperkenalkan diri gua dulu. Gua Stefanus dari Ilkom Malam, dan di sebelah gua ada Michael Wijaya dari Ilkom Malam. Saya Marco Delando dari Ilkom Malam juga. dan kami akan sedikit membahas tentang program makan siang ini. Sebelum mulai, gue bertanya nih ke kalian nih, gimana nih kuliahnya selama 1 semester ini? Semester pertama ya enak-enak, ada enaknya ada enggaknya lah, pasti. Oke lah ya, selesai ya. Iya. Oke, balik lagi ke topik gue mau bahas nih. Menurut kalian, gimana sih program ini tuh? Oke apa enggak? Coba dari Michael gimana? Oke sih, kan memperbaiki gizi buruk yang ada di ini daerah Indonesia. Iya sih. Apalagi yang buat dari daerah pelosok ya. Iya, daerah kekurangan. Jadi butuh bantuan makan siang. Oke sih. Oke. Tapi pasti ada kontranya juga. Menurut lo apa tuh kontranya tuh? Ya kayak contohnya nih, kayak makanannya tiba-tiba datangnya udah basi kah, ada yang nggak enak kah, keras. Kan banyak yang kayak di sosial media nih, banyak yang komplain, oh ini makanannya nggak enak. SD. Iya. Makanannya kayak enak banget. Padahal rasanya biasa aja mungkin, Iya. tapi agak berlebihan. Iya, banyak media-media juga yang lebih-lebihin biar Pak Presiden jadi turun namanya, tapi di beritanya naik gitu. Oke. Nah, menurut kalian sendiri, setuju nggak sih adanya ini tuh? Setuju. Setuju. Dari Bapak Michael dulu. Setuju aja sih. Dia kan Kenapa tuh? memperbaiki gizi ya. Gizi yang Indonesia perbaikan. Kalau misalnya pakaian masuk murah. Iya sih. Tapi kan butuh budget juga kan gitu. Iya. Budgetnya juga nggak Sedikit lah, banyak gitu. sedikit. Nah, ngomongin budget, kan dengar kan kalau budget dari makan siang gratis ini diambil dari APBN pendidikan. Nah, setuju nggak kalian sama dari itu? Sementara kalau kita berbicara tentang pendidikan kita sedikit di bawah rata-rata ya. Seperti kayak kita di pelosok-pelosok itu kita kekurangan guru, dan banyak guru honorer yang gajinya aja bahkan belum dibayar. Terus juga untuk pemerataan infrastruktur sekolah aja masih belum merata. Nah, menurut kalian ini gimana sih? Tapi kalau misalnya menurut saya, kalau semuanya diambil buat makan siang doang, nggak setuju sih. Karena kan ya kayak jatuhnya lagi, infrastruktur di sekolah juga banyak yang belum layak lah ya. Kayak atapnya bocor gitu. Kayak banyak buku-buku yang belum komplit, pustakannya masih kosong. Ya kalau misalnya 50-50 oke lah. Kalau semuanya diambil buat makan siang, enggak. Menurut saya sih enggak. Oke, sebentar. Informasi yang gue dapat itu untuk pengambilan APBN ini diambil dari dana APBN itu APBN pendidikan itu sebesar 20%. Nah, kalian setuju nggak itu? 20. Oh, itu lebih kecil dari perkiraan saya sih. Oke lah. Jadi kan jadi 20 berarti 80% buat Pendidikan kita. Pendidikan Betul. ya, buat bayar guru, infrastrukturnya oke lah. Oke, tapi kan kalau kita lihat selama ini dari tahun-tahun sebelumnya itu dengan dana APBN sebesar 100% ini aja alokasi kita itu masih kurang ke dunia pendidikan. Bagaimana nanti kalau misalnya dipotong dengan APBN dengan makan siang gratis ini? Apakah bakal lebih baik atau mungkin lebih turun? Menurut kalian gimana? Mungkin kalau misalnya tergantung yang ngelola lagi sih. Kayak misalnya kalau misalnya yang ngelola nggak bisa, ya tahun sebelumnya bakalan disalahgunain. Semoga ya
tahun ini bener lah digunainnya Iya. bener. Kayak tadi 20% masuk ke makan siang, sisanya buat infrastruktur dan buku pelajaran, bisa oke sih. Tapi jika ternyata pada realitanya pendidikan kita malah makin turun, gimana tuh? Berarti balik lagi dari Balik lagi ke yang itu sih Bang. pemerintahnya Pemerintahnya ya. yang mengelola keuangannya. Oke, tapi realistis nggak ya kalau kayak gitu tuh? Sementara tadi gue bilang kalau kemarin dengan dana APBN 100% aja kita pendidikan kita itu kurang, dan sekarang dipotong lagi 20%. Itu kayaknya sedikit nggak realistis nih. Dan gue curiga pasti bakal ada keanjlokan di dunia pendidikan kita. Dan mungkin aja di pelosok-pelosok nanti sekolah-sekolah makin sulit dibangun karena dana APBN kita berkurang. Kalau berkurang 20% sih nggak terlalu besar. Bisa ya balik lagi pengelolaannya kayak ya kepala daerahnya lah. Kalau ada apa-apanya yang kayak misalnya kayak guru gini kan susah di daerah. Di Depok. Nah, ya mungkin kita naikin lah sedikit lah gajinya. Kan yang kita tahu kan guru-guru honorer di sana juga kurang gajinya. Ada yang dibayar, ada yang tidak. Tuh. Oke, ngomongin soal gaji guru pas banget nih. Jadi di kampanyenya Prabowo Gibran itu pernah dituliskan dikatakan bahwa dia akan mengadakan program makan siang gratis, dan salah satunya ada janji akan menaikkan gaji dosen dan guru. Nah, setuju nggak sih? Sementara dana APBN kita makin berkurang. Apakah itu memungkinkan? Menurut saya memungkinkan karena kan cuma 20% yang kita ambil dari APBN buat makan siang. Kemudian ya 5% atau 10% cukup lah buat nambah-nambah gaji kayak guru-guru yang honorer. Rata-rata kalau yang di daerah-daerah gitu, guru honorer itu gajinya ya di bawah banget dengan ada UMR. Ada yang 200, ada yang 150, ada yang juga yang nggak dibayar. Ya mungkin itu bikin guru-guru jadi malas ngajar. Ya profesi guru itu kurang lah diminati, apalagi di daerah-daerah terpencil yang kurang akses pendidikannya. Mungkin itu sih. Oke, terus gue juga sempat denger nih, kalau kita itu sebenarnya kekurangan tenaga, kekurangan dokter. Dan di salah satu visi misi program Prabowo itu akan membangun universitas untuk kedokteran dan akan membiayai itu. Dan itu pasti diambil lagi dari dana APBN pendidikan. Gimana tuh menurut kalian? Oh iya, ambil APBN lagi. Iya. Kita anggap APBN kita itu 10 juta, anggap ini 10 juta, anggap dipotong 20% untuk makan siang gratis saja sisa 8 juta. Ditambah lagi dengan akan dinaikannya lagi gaji guru dan dosen, dan ditambah lagi dengan akan membangun infrastruktur untuk dunia pendidikan di bagian kesehatan. Sementara yang kemarin-kemarin aja belum sempurna. Tapi kan kalau nggak salah kayak belum lama ini kan ada berita nih yang di China atau mana gitu yang memberi investasi buat makan siang gratis tuh. Mungkin lebih meringanin lagi tuh mungkin buat nambah dana APBN buat pendidikan. Mungkin solusinya bisa sedikit dibantu lah dari investasi dari China. Mungkin cukup. Ada sih membantu sih. Oke, kan tuh gue gak bisa ngerasa. Emang iya ya? Ada dong. Oh iya? Ada. Lu ngomong, ngasih berapa orang? Gue gak tau ngomong. Marah banget lu. Lu baru berapa menit? 10. Iya 9 menit 40 detik.
Pertanyaan gua udah habis coy. Ngomongin kalau aja. Berjalannya berjalan. Apa sih? Topiknya apa? Makan Tentang telur. makan siang kan? Ya udah ngobrolin apa maksudnya? Bercanda apa kayak? Jokes. Ya kan anak SD sama SMP tuh. Yang itu kan nih. Iya. Anak SD sama SMP. SMK. Ya SMK malah makin mau banyak gitu. Kalau SD SMP kan masih milih-milih itu pas kayak Iya, gitu. SMP makanya masih lagi doang. Gimana? Anak nih kan dari Gue nanya, oh iya itu kan sempat viral. sama viral di Lagi lu pause ya? Ini di TikTok nih. Ulang. Anak SD. Podcast mana bisa di pause? Makanya Podcast mana bisa di pause? anak SMP. SMP. Ntar mau gua cutting. Podcast nggak bisa di pause, podcast itu berjalan. Iya sih, oke nggak ya cutting ya? Udah lanjut. Lanjut. Terus itu gimana? Ini bisik nih. Masuk. Lanjut ya. Tepuk tangan dulu kita tepuk tangan dulu. Gue nggak bayar nih. Makan siang gratis banyak juga kan ya, kayak video-video viral di sekolah sebagainya. SD maupun SMP dan SMP kan. Nah, Menurut kalian gimana tanggapan dari tiga ini dari SD SMP? Kan SMP sama SD kan di beritanya makanannya gak enak lah, susunya Masih milih-milih gitu. iya, masih milih-milih. Gimana nih menurut kalian? Terus, Coba bagi-bagi. tapi sebenernya gue iri loh sama mereka. Kayak pas zaman gue tuh nggak ada. Kenapa nggak pas zaman gue aja itu ada? Sementara jajan gue sekolah itu terbatas banget kan. Dan jujur gue mungkin terbantu ya kalau ada itu ya. Dan Jadi hemat uang. iya betul. Kok Pengen bisa dipakai banget. buat jajan ya. Eh, Agak buat beli-beli menabung gitu, lumayan. Tapi Gue iri banget sih itu. Tapi kalau di anak SD sih banyak yang milih-milih ya. Kalau SMP ke atas SMP tuh, SMP lah gimana? wah ada yang Karena mukbang. iya, karena Lihat ya itu ada yang mukbang Karena tuh. Karena pengeluaran mereka itu makin banyak, hidup mereka itu ngerasa kalau Itu membantu. itu membantu mereka banget gitu. Dan Iya. gue mau gitu sebenarnya. Karena dunia pendidikan kenapa nggak di universitas juga ya? Iya, Bapak, kalau Pak, Kalau ya bisa dibicarakan kembali Pak. mahasiswa juga butuh Pak. Kami juga Apa, butuh, Pak, ya? Pak. Kami juga Boleh, belajar Pak. Pak. Coba. Oh, kami juga terbatas. Ya mungkin ya boleh lah Pak. Ya seminggu sekali lah Pak. Minggu sekali ya membantu lah Membantu ya. banget Pak. 2 minggu sekali Membantu deh. perekonomian lah ya. 2 minggu sekali juga nggak apa-apa Pak. Kami menerima dengan senang hati. Karena Pak itu pertolongan yang waduh Luar biasa. Mantap Pak. dikurangin susunya nggak mau dah Pak. Yang penting Makanannya aja. nasi Pak, yang penting nasi. Nasi. Sama lauknya dah. Lauknya, iya betul, nasi sama lauk. Nggak perlu Pak, buat Nggak Pak. perlu susu. Nah, ini Susu pakai air. nggak pakai tempat makan juga nggak apa-apa, pakai plastik aja Pak. Iya Pak. Biar hemat. Nasi kotak aja baru Kertas nasi ya. Betul, pakai kertas nasi aja Pak. Biar hemat Pak. Karet dua kan pedas Pak. Boleh lah. Gitu. Masuk. Ya boleh Pak kalau mau masuk. Jadi bisa dibicarakan kembali ya Pak ya. Iya, kalau boleh telepon Bu Titi tuh Pak. Boleh. Teman mereka Mau saya kasih nomor telepon. di dalam Pak. Boleh lah. Oke. Aduh. Menurut lu kira-kira lauk apa kira-kira yang pengen yang bagus buat dijadikan anak-anak sekolah kira-kira menurut kalian bertiga gimana? Oke, boleh. Mulai dari mana dulu terlebih dahulu. Dari SD, mungkin. Kalau dari itu sih. Mungkin SD kayak yang kita lihat kan ya di video-video yang paling nasi, ayam, buah-buahan, sama sayur kan biasanya. Sama susu. Susu dari ikan ya. Mungkin lauk yang ya mungkin ayamnya boleh atau diganti jadi daging sapi mungkin mungkin itu nambah budget lagi. Ada nambah banyak. Kalau ayam mungkin diganti nugget mungkin ya, karena anak SD kan suka tuh nugget yang Tapi nugget nggak sehat dong. Oh, iya. Nanti. Ntar judulnya bukan makan gratis bergizi lagi. banyak yang berarti apa ya, mungkin menurut saya sih nugget sih buat anak kecil
Suka banget tuh nasi. Oke, kalau gue lebih prefer kalau misal nasi, sayur, tempe tahu. Karena kan tempe tahu itu sehat kan. Dan ya susu pastinya buat naikin gitu. Kan tapi kalau tempe tahu kan ini kan dari anak-anak kecil itu kan jarang ada yang suka kan tempe tahu itu. Siapa? Wah itu the best bro. Diomesin pakai kecap. Goreng. Goreng bro itu. Dan anak SD zaman sekarang kan makanya masih susah. Iya pada junk food semua ya. Iya. Susah nih. Berarti itu tugas pemerintah membiasakan anak Indonesia ini kembali kepada makanan yang dulu-dulu, yang sehat-sehat, yang anti junk food, yang anti fast food. Aduh. Apalagi micin-micin tuh. Generasi micin jangan ya. Kalau buat anak SMP ya makanannya. Anak SMP mah udah makan semua lah. Apa juga? Kalau anak SMK sih pasti mau makan semua kan. Iya. Soalnya makanannya banyak ya. Kalau SMP nih masih ada mini-mini nih. Iya, milih paling tapi SMP gak jauh-jauh lagi. Kalau mau tuh mungkin Iya. nasinya mungkin diganti lah. Ada apa tuh? Mie Nggak sehat dong, nanti nggak sehat dong. Aduh, gimana? Bro, itu kan sih? bro, makan mie bro. Lo yang di kolam renang. Aduh, mie kotak jadinya nanti. Di kotak ya. Apa ya untuk SMP? Mungkin Ya. susu diganti jus. Jus boleh menarik ya. Jus. Tapi jus, Tapi untuk jus- jus anggarannya lebih mahal nggak sih. Lebih naik kan. Lebih murah nggak sih? Buah daripada harus susu itu yang lebih mahal. Mungkin jus buah mungkin bisa ganti susu. Tapi kan kalau jus buah itu kan nggak semuanya ini kan. Dia dilihat semua kan kebanyakan jus aku kan di satu anak ya nggak harus semua susu kan. Iya. Untuk pengeluaran gede lagi kan. Ya variasi rasa jadi. Ah udah ribet lah, kasih gua aja lah sini lah, yang ngomong lah ya. Ribet banget. Gua pengen nih. Ini mahasiswa pengen nih Pak. Nggak. Kita lauknya nggak usah banyak deh, yang penting nasinya banyakin dah. Menerima dengan senang hati Yang Pak. penting perut kenyang, Kenyang. hati pun tenang. Tapi oh itu doang sih paling SMK sama lah nggak jauh beda lah sama. Ya SMP, SMA, SMK itu Kalau SMK tuh udah pemakan segalanya sih. Ya apalagi kayak yang mantan SMK ya. Iya. Ya, tahu banget dia. SMK SMA itu paling beli jajannya buat tahu lah apa sih? Tahu lah ya buat apa lah ya. Nah, jajan nih jajannya bukan jajan buat dia sendiri, buat Buat pacar. Ya. Iya. Buat mungkin. Buat beli kado ini. Iya. Buat Buat gede. nabung. Kami itu mengutamakan saja. Bercanda. Utamakan diri sendiri kalian ya. Iya. Ya, tahu kan dia sendiri. Itu Pacar paling Anda kenyang, Anda menderita, percuma. Sama aja. Cuma ngapain pacaran lo gitu? Mending Memang. makan sendiri, perut kenyang. Iya. Nggak ada beban jadinya kan kalau itu. Mungkin kalau anak SD dijajannya doang kali barangin orang tua. Apa mungkin nggak dikasih ya kali ya? Nggak dikasih sih, mungkin. Pasti ntar ada yang nangis minta uang jajan ini dibalikin. Lu pas SD jajan lu berapa? Gue nih jajan SD waktu itu goceng anjay. Gocek, gua 2000, lu berapa? Itu coba nih. Ini anak orang kaya. Sultan. Ini nggak perlu dikasih ya, ini salah sasaran nanti kalau dikasih. Iya. Nggak perlu. Mampu guys, ini mampu. Ini mampu. Kalau kami berdua bisa dibicarakan kembali kayaknya. Itu kucing itu buat ongkos juga anjay. Cuma Berarti buat ongkos angkot. sama lah berarti apa kurang lebih buat jajan. Buat beli es doang udah. Buat es doang. Es doang, iya betul. Kecap cake. Kalau misalnya habis Imlek kan paling gua beli Indomie. Pakai telur. Bisa lah dibicarakan kembali ya. Bisa di konferensi kan? Bisa dirapatkan kembali. Ya jalanan menteri Pak ya. Ayo. Dia ngomong di jajan nih. Setiap tahun kalian nambah nggak? Apa sama-sama aja? Tergantung dari perekonomian keluarga sih. Kalau perekonomian lagi naik, ya naik paling ini naik
Nih, tadi kan SD, SMP masih naik dong. SMP gua puji Tuhan alhamdulillah gua 15 ya. Naik drastis ya. Nah ini gede loh. Iya. Gede ya. Lu berapa? 20. Lebih gede. Gue cuma 10 anjay. 10.000. Bayangin gue tuh beli paketan SMP kan gue udah megang gadget. Aduh, butuh nih buat bayar cewek. Ya, aduh SMP. Game apalagi kan butuh kuota 10.000 kata gue. Aduh, kurang. SMP kayaknya gua masih main di lapangan deh. Lu Zaman-zaman- pada main di HP. Zaman-zaman itu kan SMP sekitar berapa itu 2020 lagi zaman-zamannya. Udah gadget banget. Game. Ya sih, gue kadang-kadang juga main layangan sih. Nah, apa kita cowok masa main game, bercanda maksudnya apa dah? Ya udah gitulah intinya ya. Ya misalnya kayak panas banget nih, gue berarti gue ada teman-teman rumah gue paling main game gitu. Tapi sore Baru kita. Oh, gua nongkrong di balai sih, di balai depan rumah itu paling enak tuh. Aduh. Iya apalagi sore-sore sepoi-sepoi tuh ngopi ya enak ya. Kalian SMP udah pada mobil? Minum es cekek. Nah, esoknya dong, pasti dong. Sama popes dong. Popes. Gak mungkin popes tuh enggak. Popesnya tapi yang manual ya dikocok. Kita pakai blender. Karena yang pakai blender mahal harganya. Mahal, goceng, goceng. Iya. Kalau pakai Kalau blender, dikocok cuma 2.000. Lu 3.000 lah ya. Padahal 3.000. 3.000 disewa 3.000. Mahal banget sewa dan Pakal 2.000 berapa? itu SMP, SMA. SMA gua 25 sih. Gede banget ya. Gede. SMP sampai seminggu itu seminggu. SMP berarti dibagi sekolah kan 5 hari kan. Berarti 25. Gede sampai Lumayan. pun. Gue tetep cuma nambah goceng 15.000 Gak ada bedanya. Cuma beda satu angkatan cuma dikasih goceng. jadi intinya adalah bersyukur. Iya. Ya itu aja sekian dari kami semua. Semoga dari podcast ini sedikit menginspirasi untuk Bapak Prabowo. Ya, untuk Bapak Presiden. Iya, untuk mempertimbangkan kembali program-program Program ini. mahasiswa, Iya. mahasiswa. Mungkin bisa dinaikin lagi ke jenjang mahasiswa. Iya, atau mungkin Lapor Pak ini saya ini Pak. Pak, bisa, eh, gitu, Pak. Iya, maksimal 25 tahun lah itu ya. Iya. Biar kami juga ikut merasakan program Bapak. Iya. Karena kan kami juga memilih Bapak kan kemarin. Iya, itu saja dari kami. And see you.